sebuah tuntutan sebetulnya. Tidak hanya di negara kita, tapi kalau kita mau pergi kemana saja, sekarang orang itu pengen yang hidupnya syariah, kira-kira gitu. Kita mau ke Timur Tengah, mau ke Eropa, mau ke Amerika, orang lebih nyaman kalau menjalankan syariah. Nah, saya kasih contoh misalnya begini. Ini saya ngomong perbankan dulu, Bang. Kita tahu negara yang paling hebat dan paling dipercaya banknya itu adalah Swiss. Jadi sampai kira-kira ada sebuah anekdot, penjahat kelas kakap, kelas dunia itu, dia mempercayakan uangnya kemana? Ke bank di Swiss. Karena kalau dunia manapun pengen belajar perbankan, ini bank apa saya? Itu ke Swiss. Kira-kira akhir tahun yang lalu, 2019, saya kebetulan Allah izinkan pergi ke Swiss, ke Eropa. Ketika itu saya ke Swiss, ke Prancis, ke Belgia, ke Belanda, sampai ke Jerman. Nah, ke Jerman. Saya mampir ke Swiss, ketika itu saya dengan rombongan mengadakan sebuah seminar di sebuah bank di sana. Nah, diundanglah para bankir-bankir tua, senior, orang ahli-ahli perbankan senior di Swiss itu diundang. Nah, saya kagetnya orang-orang tua yang sudah senior, udah rambutnya putih, udah tua gitu, ngomong bank itu, ternyata yang diceritakan itu adalah bank syariah. Nah, saya berpikir loh, berarti sekali. Pastilah kita tahu di sana itu mesti kita ngomongnya bukan agama ya, misalnya mereka adalah bukan bank, artinya bukan orang Islam lah gitu. Tapi mereka semangat sekali bercerita tentang bank syariah begini, dan mereka kesimpulannya menyatakan akan relatif stabil dunia ini kalau menerapkan sistem yang model begini gitu. Nah, model begini yang ditekan syariah. Itu dari aspek perbankan, dari aspek lifestyle, dari pakaian. Orang-orang Eropa yang itu sudah pengennya gayanya gaya yang kerudung dan semuanya itu sudah mulai meningkat. Makanan halal udah meningkat. Gaya orang berwisata itu menuntut syariah. Dia pengen nanti kalau pergi sama keluarga itu terjamin hotelnya, makanannya bisa dijamin kehalalannya, ada tempat ibadah. Sampai udah ke sana. Sampai sekarang yang agak baru juga, itu yang terbaru, MLM sih sudah agak lama, itu rumah sakit syariah. Di dunia ini sudah mulai dikenal, namanya standar rumah sakit syariah, itu yang ngawalin siapa? Orang kita, orang Indonesia. Maka saya sampaikan ke teman-teman, kita ini jangan minder dengan dunia. Orang Indonesia kita ini hebat-hebat, luar biasa hebatnya. Dan itu diakuin, khususnya tentang pelabelan syariah. Sertifikasi halal itu dunia itu mengakuin sertifikasi syariah, apa halalnya Indonesia. Termasuk nanti standar rumah sakit syariah yang menemukan siapa? Indonesia. Orang Jepang pengen belajar, kemarin datang, Korea, Turki, Malaysia. Nah, itu artinya kita ini orang-orang hebat. Jadi maksud saya jangan kita minder dengan orang lain di dunia luar sana. Justru mereka kadang-kadang tuh kagum, wah Indonesia itu orangnya begini-begini tapi hebat-hebat. Nah, termasuk juga MLM. Nah, saya belokkan sedikit dengan MLM. MLM itu, apa sih MLM? Mungkin bisa lanjut sedikit, Mas. Naik ya. Oh, salah ketik. Baik. Nanti saya akan bercerita ini tentang kelembagaan kita. Enggak apa-apa, yang tadi. Deh, gini aja dulu. Saya akan bercerita ini tentang gini. MLM itu kan multi level marketing. Ada dua bahasa. Nanti saya perlu sampaikan ke teman-teman semuanya. Nah, di Indonesia itu ada sebuah lembaga yang diakuin oleh negara karena masuk ke dalam undang-undang, yaitu MUI. Di Undang-Undang PT Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 itu pasalnya 109 itu
ditegaskan begini, kalau ada perusahaan pengen menjalankan prinsip syariah, ini perusahaan apa saja, lah termasuk kita ini, MLM ini, itu harus ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, berarti ini udah masuk nih. Nah, itulah yang disebut, makanya siapa sih yang memberikan label syariah, gitu, itu adalah DSN. Nah, saya perlu jelaskan sedikit, belokkan sedikit. Kenapa kok nggak langsung aja Quran hadis, kok harus ada yang menstandar? Dunia ini kalau orang ngomong Quran hadis kan semua orang punya, orang Islam, sehingga kalau nanti semua orang punya, dia akan klaim sendiri. Saya lo syariah, selalu syariah. Lah kalau orang ngeklaim sendiri, orang lain tuh belum tentu percaya. Maka segala sesuatu mesti ada yang lembaga memberikan sertifikasi berdasarkan standar yang dibikin oleh lembaga itu. Nah, termasuk Dewan Syariah Nasional ini bagian dari yang memiliki standar. Inilah yang perlu kita pahamin. Jadi kenapa harus disertifikasi? Karena tuntutan orang di dunia pengen menjalankan syariah. Nah, orang tuh masing-masing nggak bisa mengklaim dirinya syariah. Harus ada yang mengatakan, gitu loh, bahwa Anda syariah atau enggak, ada standarnya. Gitu. Nah, standar itu dibikin oleh DSN MUI. Karena DSN amanat dari undang-undang tadi. Itu yang pertama. Sehingga sekali lagi, kalau nanti ada orang bicara kenapa harus disertifikasi, karena tuntutan, keinginan. Semuanya menginginkan itu. Ada 3 istilah di MLM. Seperti gini, di DSN MUI itu mengenalnya, nanti teman-teman ini saya sampaikan saja istilah saja, jangan kaget gitu maksudnya. Ini istilah. Kita mengenalnya dengan nama MLM, multi level marketing. Nanti ada istilahnya mana PLBS, penjualan langsung berbasis syariah. Penjualan langsung berbasis syariah, PLBS. Nah, kalau kita mengenalnya MLM. Nanti kalau orang Arab ngomongnya at-taswiq, as-syabaki, at-taswiq al-harami. Nah, itu istilah-istilah saja. Tapi kita mengenalnya MLM. Nah, itu kita jangan ragu. Yang selanjutnya saya sampaikan, kita harus nanti siap kalau, ini persoalannya, di masyarakat Indonesia kita ini masih banyaklah penentangan atau perbedaan, bukan penentangan lah ya, berbeda menilai hukumnya MLM. Masih banyak atau ustadz atau guru atau itu yang mengatakan ya MLM itu haram. Gitu. Kenapa haram? Nah, nanti kalau mudah-mudahan cukup kita jelaskan sampai selesai, mudah-mudahan cukup. Tetapi gini, biar kita nanti bisa memberikan sebuah jawaban atau minimal lihat ma'inna kolbi, agar hati kita itu tenang. Nah, tolong nanti diperhatikan ini. Kenapa kok DSN MUI dalam hal ini memberikan sebuah standar MLM yang bisa dianggap syariah. Jadi DSN MUI mendapat keamanan undang-undang itu membuat standar, bikin fatwa. Fatwanya fatwa tentang PLBS syariah, judulnya memang. Penjual langsung berjenjang syariah itu. Membuat 12 kriteria. 12 kriteria inilah yang dijadikan standar kalau ada perusahaan mau meminta sertifikat syariah. Jadi perusahaan kita ini sudah melalui proses yang luar biasa dahsyatnya, ruwetnya. Itu panjang sekali. Nanti tanya ke teman-teman di manajemen, luar biasa beratnya. Wah, datang nunggu, konfirmasi lagi, didatengin lagi, diuji dengan 12 pertanyaan, instrumen. Kalau 12 ini bisa dianggap lolos, maka baru dikeluarkan.
Karena apa? Kok bisa 12? Masih banyaknya tadi ulama atau kelompok-kelompok yang menganggap MLM itu adalah tidak halal. Nanti kalau banyak baca artikel di YouTube atau di Google atau di berita, itu juga masih banyak perdebatan. Bahkan kalau di Timur Tengah itu masih banyak ulama-ulama mengatakan ini horor, ini banyak riba, ada ribanya, maka ini haram. Nah, nanti saya sampaikan secara singkat saja tentang ini, tentang apa standar 12 tadi. Nah, saya belok dulu kepada lembaga atau perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat syariah itu apa sih kira-kira? Yang pertama, kalau dia sudah disahkan. Nah, kalau sudah disahkan itu diawasi oleh DSN MUI. Jadi kita ini diawasi. Karena sudah keluar sertifikatnya. Tadi saya sampaikan, saya tegaskan kembali, nggak gampang loh. Oh gitu. Jadi ini kita ini artinya bersyukur dan menjaga, minta pertolongan kepada Allah agar kita terus nanti bisa menjaga amanah ini, kira-kira gitu ya. Yang kedua, organisasinya ada DPS. Jadi di perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah. Ada DPS-nya. Kita kebetulan ada dua, nanti biar disampaikan manajemen. Nah, syarat lembaga mendapatkan diantaranya, mendapatkan sertifikat itu produknya harus real dan halal. Wah, ini semua produk di kita itu sudah tersertifikasi halal gitu loh. Itu hebatnya. Kecuali memang barang yang nggak perlu ada sertifikat. Itu nggak perlu. Misalnya nggak dikonsumsi, ya nggak perlu loh, maksudnya kita nggak makan misalnya harus kita kasih sertifikat. Atau barang-barang yang sebetulnya kalau misalnya nggak di kita ya, misalnya produk alam, apa itu misalnya pisang. Nah masa pisang mau dikasih sertifikat halal, ya nggak usah lah. Begitu. Buah-buahan, sertifikat nggak ada. Tapi kecuali kalau barang olahan atau sesuatu barang yang jelas dinas di Quran nggak boleh, ya itu jelas. Sehingga kita mesti barangnya real dan halal. Beli nggak real itu apa? Ya nggak ada. Misalnya jual beli tuyul, nggak mungkin itu, nggak real itu. Atau jual beli yang belum punya perusahaan, nggak boleh. Itu namanya jual beli yang belum dipunyain, nggak bisa. Yang keempat, perusahaan harus menjunjung, atau siapapun yang dibawanya, kita harus menjunjung tinggi etika. Gitu. Yang kelimanya, orientasi bisnisnya itu jual beli. Ini yang penting nih, penting. Jadi gini, jangan di MLM perusahaan itu bukan sekedar merekrut anggota. Itu salah. Kalau merekrut anggota namanya bukan jualan. Jadi kita harus jualan. Jadi kita tuh screeningnya di situ. Ini karena jualannya atau karena merekrut. Karena kalau merekrut, orang pasti akan cepat. Kalau nggak dapat orang, udah. Tapi orientasi kita tuh bukan merekrut. Harus dikedepankan adalah menjual produk. Itu. Makanya harus ada produk kan. Sehingga kalau ada MLM nggak ada produk, hanya merekrut doang, pasti itu haram. Gitu. Rekrut, bayar sekian, bayar 15 berapalah misalnya gitu, nanti dapat sekian, pokoknya sebanyak-banyaknya ya, nggak benar, itu namanya judi itu namanya. Nah, yang keenam adalah akadnya harus sesuai syariah, jelas, bebas dari maisir. Maisir itu untung-untungan. Ya kalau untung saya dapat banyak, kalau nggak untung nggak dapat, nggak boleh, haram itu. Ada horor itu sesuatu yang tidak jelas dari aspek kita, perusahaan, orang di sekitar kita, semuanya harus jelas semuanya. Jelas itu bisa jelas hak dan kewajibannya. Dan ini biasanya ditulis di kode etik. Nah, itu ada itu jelas. Yang kedua, nggak boleh ada riba. Jelas. Nah, riba itu apa sih? Nah, riba itu tambahan. Jadi riba itu kalau jual beli barang yang sejenis tapi tidak sepadan. Itu. Atau riba itu kita bayar aja,
tapi nanti dapatnya lebih banyak. Yang tadi nggak ada barangnya. Kemudian nggak boleh ada zolim. Zolim itu kita menyakitin orang lain. Haknya nggak diberikan. Itu diantaranya zolim, nggak bisa. Yaitu ini ke lembaga ini semuanya kita cek ini. Kita cek. Kalau ini udah lolos, ya insya Allah, alhamdulillah. Ini termasuk kita ini. Dan saya ulang ini, luar biasa beratnya loh ini, ini perusahaan ini. Walah. Saya sendiri karena yang mengawal ketika itu, kemudian saya diamanati. Next, Mas, ini. Bisa dilanjutkan? Halaman berikutnya. Lanjut. Lanjut, Mas. Saya sampaikan deh. Oke, nggak apa-apa, gini aja. Sambil jalan. Yang saya sebut ada 12 kriteria itu apa? Ini yang perlu teman-teman tahu, nanti sedikit saya cepetin saja, baru nanti kita eksplor tentang MLM jaringan. Atau saya kasih tips-tipsnya lah, untuk yang bagaimana kita menjalankan PLBS atau MLM berdasarkan syariah. Jadi yang pertama tadi sebenarnya sudah saya sebutkan, harus ada di perusahaan itu lolos sertifikasi syariah itu dalam fatwa di SNUI itu ada objek transaksi. Jadi kita semua ada barang nyata, begitu. Jadi kalau perusahaan nggak ada stok barang juga nggak boleh, harus ada terus nih. Jadi kan jualan kan masalahnya. Kemudian barangnya halal, semuanya sudah tersertifikasi halal. Nah, halal itu ke sana, ke BPJPH. BPJPH Badan Jaminan Produk Halal. Kemudian, tadi sudah saya sampaikan, ini lanjutan saja, nggak boleh ada maisir, nggak boleh goror, nggak boleh riba, nggak boleh doror, nggak boleh zulm, bahkan nggak boleh maksiat. Ini saya tambahin satu. Maksiat itu apa? Misalnya, merekrut orang, mengajak orang, bukan merekrut, menjual barang, terus ngumpul-ngumpul nih, mengadakan pertemuan, tapi di situ ada maksiat. Nah, itu tuh nggak boleh. Gitu. Itu harus waspada juga. Jadi intinya jualan itu jujur gitu loh. Jualan kita ini fair, jualan gitu. Karena apa sih pentingnya ini? Rasulullah sampai mengatakan at-tajirus shadiq ma'al anbiya fil jannah. Orang kalau mau dagang jujur itu tempatnya di surga bersama Nabi loh. Begitu. Apa-apa ini kayaknya belum nanti setelah ini saya lupa. Saya sampaikan yang singkat saja, yang lanjutan tadi. Kayaknya nggak masuk ke situ, Mas, ini mohon maaf. Jadi maksiat itu kita jangan sampai berdagang ada maksiat, ada bohong-bohongnya, ada nipu-nipunya, atau lagi ngumpul-ngumpul ternyata misalnya ya melakukan hal-hal yang dilarang agama. Nah, itu loh nggak boleh. Kemudian lagi di fatwa kita itu yang ini penting ini. Tidak ada excessive markup. Apa itu? Tidak boleh ada harga yang berlebihan mahalnya. Atau kenaikan harganya itu nggak wajar. Penjualannya harganya itu nggak wajar. Maksudnya nggak wajar itu nggak wajar dengan kualitas produk. Itu nggak boleh. Tetapi hal ini sebetulnya tentang harga ini sudah diatur oleh Kemendak. Di SN lebih agak ringan karena ada Kementerian Perdagangan mengatur ini. Gitu, nanti mungkin teman-teman yang lebih tahu lah. Kemudian juga, ini penting juga nih, komisi, bonus, atau apalah pun istilahnya yang diberikan kepada kita semuanya, itu harus berdasarkan pada prestasi kerja. Artinya apa? Tidak boleh ada passive income. Orang kalau diem dapat dari setoran bawah, lalu nggak boleh. Gitu. Itu yang kita dalam qawaid fikih itu ada namanya al-ajru biqadril masyaqqah. Jadi upah
atau bonus atau fee atau apapun itu harus didasarkan pada capeknya kerja. Harus ada kerjaan. Nggak boleh hanya misalnya dia sudah atas hanya diem saja, nggak pernah membina, nggak pernah apa, nggak pernah nyapa, dapat terus walaupun sedikit nih, nggak boleh. Ini nggak boleh itu. Kemudian bonus fee apapun namanya harus jelas jumlahnya. Berapa sih? Yang tadi ini harus jelas. Nggak boleh ada pokoknya saya kasih lantar, pokoknya saya kasih lantar, nggak jelas itu. Itu nggak jelas, nggak boleh. Kemudian tidak boleh ada bonus atau komisi secara pasif. Ini sama, komisi bonus juga sama ini ya. Kemudian yang kedelapan, ini menarik nih. Kita nggak boleh ada igro. Igro itu begini, iming-iming besar, tetap ini apa bonus komisi diiming-iming yang besar berlebihan sehingga kita fokusnya bukan menjual barang, tapi justru apa namanya, kita ini merekrut orang agar kita ini segera dapat bonus itu. Berarti niatnya berubah, gitu loh. Nah ini yang kita nggak boleh. Kemudian nggak boleh ada eksploitasi pembagian bonus, artinya tidak jelas, tidak diperjelas dari awal bagiannya berapa, sehingga nggak tahu pokoknya merasa nanti salah satu pihak didolimi, merasa didolimi. Nah, kemudian ada lagi sistem perekrutan dan acara seremonial. Ini yang saya sebut tadi. Acara-acara seremonial, pertemuan-pertemuan, tidak boleh ada yang ada maksiatnya, nggak boleh ada kultus pribadi, nggak boleh ada syirik, nggak boleh ada yang haram, boleh ada maksiat. Nah, begitu. Ini penting ini. Jadi nanti teman-teman nanti bisa, oh gitu ya, gitu loh. Ini kita insya Allah lah. Dan sekali lagi, ini sebetulnya tidak terbatas agama Islam menurut saya. Karena semua orang ini menyepakatin. Agama apapun tuh sepakat. Keadilan, nggak boleh maksiat, nggak boleh, itu kan semua orang. Ini adalah apa ya, persamaan dasar, gitu ya. Dan yang terakhir nih, keren ini, tidak boleh ada money game. Apa itu money game? Nah, itu lebih penting nih. Money game itu yang ini, makanya di antara kita sudah selesai. Money game itu apa sih? Salah satu cirinya ini ciri aja. Kalau misalnya kita ngikut MLM, pendaftaran, kan disuruh daftar nih, bayar daftar MLM berapa sih, gitu ya. Oh, ML bayarnya, pendaftarannya 100.000. Nah, dari 100.000 itu, ternyata untuk bagi-bagi bonus. Itu nggak boleh. Itu bagian dari money game. Lah nanti orang banyak-banyakan rekrut itu. Itu salah cirinya di situ. Dia pokoknya rekrut orang aja. Direkrut orang. Kan saya dapat. Dari pendaftarannya, ya nggak bisa. Nah, kita harus real penjualan. Tadi kembali kepada prinsipnya kita dapat sesuatu, komisi, bonus, fee, apapun ya istilahnya, saya belum hafal di sini. Itu harus berdasarkan karena kita ada upaya. Sekali gampangnya kita harus ada upaya, ada mikir, ada keringat yang keluar, baru kita dapat. Jangan sampai bahasanya itu hanya diem, duduk di kursi santai, gitu. Nah, upaya itu nggak harus jalan, enggak. Sekarang misalnya dengan handphone, menyapa anggota dengan handphone, ya termasuk ini adalah upaya perusahaan loh ini. Kita ngumpulin, pakai Zoom, kita diskusi, nambah ilmu. Ini upaya ini udah dihitung, gitu. Artinya dianggap sebagai sebuah upaya untuk halal kita mendapatkan sesuatu, gitu. Itu 12 itu. Baik, baru ke sini, Pak ini yang balik atas sedikit lagi. Mohon maaf nih, kita ngomong sampai jam berapa ini? Mas
Siapa? Kita ngomong sampai jam berapa ini? Ntar Insya Allah sih schedule-nya 1 jam sekian, 1 jam lebih dikit boleh Insya Allah. Jadi ntar kita pantau juga kalau ada pertanyaan segala macam. Mohon sekiranya keridoannya untuk siap, dibantu siap. jawab, boleh Pak ya? Sampai jam 12, bener nih. Orang Jumatan. Saya yang gak kuat, Jumatan ini. Baik, baik. Nah ini sekarang, baik, nanti kalau kurang nanti saya belakang, saya pengen nyampaikan ini untuk nyampaikan. Waktunya cukup. Ini penting-penting ini bagi kita yang pengen menjalankan PLBS. Penjual langsung berjenjang syariah, bukan berbasis, berjenjang syariah, atau MLM tadi. Nah, ini penting teman-teman semuanya, tolong diperhatikan betul agar kita sukses. Kapanpun, mau Ramadan, nggak Ramadan, kapanpun, siang, malam, ini sukses nanti insya Allah. Sesuai syariah. Pertama, ayo kita niatin bisnis dengan benar. Ya bahasanya pokoknya niatnya bisnis benar. Ya kalau bahasa Indonesia, bahasa orang Muslimnya itu niat karena Allah. Nah, itu namanya orang Muslim. Kalau orang enggak, pokoknya kita pengen bisnis bener. Ya itu saya nggak mau niat bohong, nggak mau, tapi pilih yang bener. Itu penting ini. Kalau nggak ada niat begitu, nggak niat bisnis yang benar, cuma main-main saja, pasti banyak kendala. Gitu. Ini kalau dicarikan dalil hadisnya banyak sekali. Misalnya Umar, tadi hadis saja, hadis itu tadi saya sampaikan, Rasulullah itu menjamin orang kalau mau berdagang dengan benar, dengan jujur, itu tempatnya di surga bersama para nabi loh. Nggak ada, saya nggak nemukan hadis yang misalnya kiai, ustadz, misalnya gitu, jelas ustadz, kiai nanti di surga bersama para nabi, nggak ada. Justru pedagang yang jujur. Ada lagi anak yatim tuh, anak yatim. Siapa yang mengasihi anak yatim akan di surga segini sama Rasul, dekat sekali. Di antaranya yang ketiga, pedagang yang jujur. At-tajirus shadiq ma'al anbiya fil jannah. Umar bin Khattab itu pernah ngomong begini, Umar bin Khattab. Haram kata Umar. Kata Umar tapi ini. Orang yang tidak mengerti niat bisnis yang benar, dia masuk ke pasar. Nanti dia bisa menipu atau ditipu orang. Nah itulah nggak boleh. Artinya kita dulu tata kita agar kita ini benar, nanti bisnisnya benar. Yang kedua, ayo carilah yang halal. Kenapa kok halal? Biar berkah. Nah, ini sekaligus saya ceramah kalau sekarang ini. Kan gini nih. Ini mohon maaf ya. Kalau ada yang non muslim ya, tapi saya nggak menyinggung, nggak. Tapi ini khusus muslim ada kaidah gini. Kita khususnya di bulan Ramadan ini, itu kan kita yakin doa itu dikabul oleh Allah. Pasti itu janji, itu ada nasnya. Rasulullah menyatakan itu. 3 doa orang yang tidak ditolak oleh Allah. 3 golongan orang yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah. Pasti diterima. Doa ushoim, doanya orang berpuasa. Doaul musafir, doaul mazlum. Nah kita puasa, doanya makbul. Tapi ingat, ada syarat diterima doa. Salah satu syaratnya apa? Makanannya halal. Itu di riwayat-riwayat banyak itu. Di ayat-ayat banyak. Bahwasanya bahwa Rasulullah mengatakan, kalau ada orang memasukkan makanan yang tidak halal ke dalam perutnya, 40 hari, 40 malam ibadahnya itu tidak diterima. Ibadahnya saja nggak terima, apalagi doanya. Makanya penting halal. Dunia ini saya belok sedikit ya. Dunia ini, yang sistem ekonominya banyak kedzoliman ini misalnya, kita anggap lah ya misalnya. Kita sering ngalamin krisis ekonomi, susah ini karena apa? Sistemnya nggak halal. Ada kebohongan. Gitu. Yang disebut itu loh, nanti kalau kita ngaji ekonomi namanya bubble ekonomi. Ekonominya gelembung. Sepertinya besar kayak balon. Dalamnya kosong. Islam nggak begitu. Besar tapi dalamnya berisi. Itu Islam. Kenapa? Karena uang, timbul uang, uang beranak uang itu yang konven seperti itu. Ya itu karena nggak halal. Sehingga saya bilang tadi, kita orang-orang yang sudah sadar ekonom di Swiss, di Inggris,
Itu sudah sadar, oh iya, yang benar tuh yang gaya, ya dia nggak mau ngomong Islam, yang gaya miliknya orang Islam, tapi dia mau praktekin. Karena Bapak Ibu kalau terbukti, Bapak Ibu kalau ingin menyekolahkan anaknya di luar negeri tentang Islamic finance atau Islamic banking, di luar negeri itu di mana? Di Harvard. Nggak ada, malah bukan di kita. Malah orang Harvard bikin Islamic banking. Kampus. Kayak di sono malah sekolahnya. Sekolah tentang bank syariah. Ke sono malahan. Kita belum punya kampus berlevel internasional untuk belajar perbankan syariah. Ya, orang sono udah sadar. Singapura sekarang pengen bikin pusat ekonomi syariah. Wah, begitu malahan. Singapura mau bikin. Kenapa? Ternyata itu yang menyelamatkan. Nanti stabil dunia ini, ekonomi stabil, orang nyaman, gitu. Saya beberapa punya kisah lah gitu. Itu orang, ini ada seorang perempuan, dia suka main saham. Dia pemain saham. Dia cerita kalau saham, saya lebih, walaupun ini non muslim, saya lebih nyaman kalau saham-saham yang saya beli itu di daftar efek syariah, Pak. Karena nggak ada kecurangan, nggak ada dolim, nggak ada itu. Coba ini nonis ngomong begitu tuh. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, ini waktunya udah mepet aja nih. Kayaknya harus panjang ya. Jangan ada cutting price. Gitu tuh. Ini yang sering terjadi tuh di teman-teman itu. Ini saya ngomong begini karena ada berdasarkan ya survei kecil-kecilan. Itu loh nggak boleh. Motong harga, nah dijual berbeda karena saingan, ya nggak boleh. Gitu. Kemudian nggak boleh nyerobot don dan lain. Nah, nyerobot. Ini nyerobot itu apa sih? Ini bagian dari adab nih. Ada teman yang kira-kira sudah apa ya, misalnya mau ikut sana, mau masih dalam proses sana. Terus kita tarik dengan ini yang lebih apa ya? Nanti kamu lebih enak saya, ya nggak bisa. Kan kaedahnya kalau kita perempuan itu sudah dilamar orang, sedang dalam proses lamar, jangan dilamar gitu loh. Itu nggak boleh. Barang yang sedang tawar-menawar orang, jangan kita tawar. Kalau udah dia bersih, nggak ikut mana-mana pun, nggak kita tarik. Atau malah sudah jadi anggotanya orang, condennya orang, malah kita rayu. Kita, oh, apa tuh? Nggak boleh. Ini kaitannya kelima ini. Jangan menghina pihak lain. Jangan melecehkan orang lain. Jangan mengatakan mereka yang baik, nggak bagus. Enggak. Kita juga saling memuji. Gini, begini gitu loh. Kita tunjukkan etika yang bagus. Nanti keren, jaya kita hebat. Ya gitu. Kemudian yang keenam adalah tidak melakukan ighra. Ighra tadi itu apa? Yang tadi itu loh, kita ngasih iming-iming besar sekali. Pokoknya kamu kalau ini dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat gede. Padahal sulit. Sehingga orang dengan janji-janji manis lah. Ighra itu kira-kira janji-janji manis. Orang akan mendapatkan sulit sekali kalau tidak menempuh sesuatu yang nggak normal. Nah itu. Kalau janjinya masuk akal, bisa diterima, itu nggak apa-apa itu. Bisa diterima, masuk akal, orangnya akan menjalankan sesuai prosedur, lah itu bagus. Ini enggak, karena ada sebuah hadiah yang menggiurkan, sehingga dia melakukan sesuatu yang nggak normal. Itu yang nggak boleh itu di situ. Lanjut. Mungkin nanti kita diskusi ya, Mas. Kemudian yang ketujuh, nah ini penting juga nih. Jadi karena kita ini sudah bersepakat harus ada kaedahnya. Ini ada hadis al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu harus sepakat dengan janji yang dia tanda tanganin. Artinya apa? Syarat-syarat ketentuan harus kita jalankan. Kita harus tahu apa hak dan kewajiban kita dengan perusahaan. Itu memenuhi kesepakatan kita. Itu loh, jangan sampai kita seenak kita sendiri. Itu melanggar syariat. Karena Rasul mengatakan al-muslimuna ala syurutihim illa. Kecuali kalau syaratnya haram, syaratnya melampaui batas, ya gitu. Itu nggak boleh. Kemudian yang ke-8, ayo jaga etika. Penting.
Rasulullah itu Bapak Ibu, saudara-saudara saya sampaikan, coba ada sebuah buku namanya Rasulullah Sang Pedagang. Rasulullah dulu terkenalnya jujur karena apa? Dagang. Dagangnya jujur, etikanya baik, begitu. Udah saya nggak boleh nyerobot, jangan mau, macam-macam tadi di atas. Kemudian taat agama, ya kita taat lah. Kalau kita muslim ya kita taat, ada yang benar. Kalau non muslim ya taat sama agamanya sono, gitu. Jangan sampai kita malah dengan bisnis agama kita, apa ketaatan kepada agama berkurang, ya salah, gitu. Dan yang terakhir harus berakhlak mulia, harus kita berakhlak. Ini sebenarnya menjadi etika sama akhlak mirip. Ayolah, dengan bareng-bareng sama. Nanti kita ini besar bersama. Gitu. Tidak hanya mengedap egois kita sendiri, tetap harus orang lain juga kita pikirkan. Sehingga satu grup, satu kelompok itu maju bareng. Fastabiqul khairat, bahasanya kan begitu. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya kira itu Mas, kita cukupkan deh. Nanti kita diskusi lebih banyak, saya kira itu. Makasih untuk sharing pertama. Baik, nanti kita tambah. Mantap, luar biasa. Syukron Pak Yai. Wah, ya. Ini sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih ya. Tadi dari hasil rangkuman kami itu ada beberapa pertanyaan Pak. Di antaranya ada yang mau tanya nih Pak. Kalau untuk perihal down payment atau DP itu hukumnya gimana Pak Yai? Halal atau tidak atau gimana? Mau langsung dijawab dulu atau mau ditampung? Boleh. Monggo langsung Pak. Saya tanya, down payment itu apa sih? Itu dulu yang salah saya. Jangan sampai persepsi down payment saya dengan yang bertanya beda. Kalau down payment saya pahamin begini, misalnya kita beli barang, motor, mobil, rumah, kita ngasih DP. Nah, DP ini adalah untuk mengurangi harga. Yaitu boleh. Misalnya harganya sudah sepakat 1 miliar misalnya loh ya. Nah, saya kasih DP sebagai tanda jadi. Tanda serius. Saya kasih ya 100.000. Nah, udahlah gitulah. Boleh, nggak apa-apa. Nanti dikurangin dong. Tetapi kalau DP-nya tidak itu, DP-nya hilang. Misalnya begini, kalau jadi DP untuk mengurangin. Kalau nggak jadi hilang. Lah itu yang nggak boleh. Sekarang pertanyaannya kalau nggak jadi hilang tuh duit kok untuk siapa? Gitu ya. Wallah. Siap. Berarti dari nanti lebih dalamnya ada sih. Kayak gimana? Baik. Oke. Nah, ini berarti banyak yang minta juga sih, ada ya masukan juga nih bahwa sosialisasi lewat media elektronik mungkin diperlukan ya, atau sosial media ya, bahwa MLM syariah ini sebenarnya ada gitu, karena di persepsi masyarakat umum ya pada umumnya nih saat ini orang mikir MLM itu kan ya masih mindsetnya itu kurang positif lah intinya begitu ya. Jadi banyak yang takut gitu. Mereka belum paham juga, belum familiar, ternyata banyak yang MLM syariah gitu ya, salah satunya Armina Daily ini gitu ya. PR kita bersama mungkin Pak. Betul, makanya perlu sosialisasi terus. Ya kita nggak boleh angkul lah, boleh sombong, enggak lah, kita santai gini. Kalau salah ya kita perbaikin ya gitu. Makanya orang masuk kita bener terus. Betul. Silakan, ayo. Oke. Ini udah ada 350 orang nih, saya lagi ngerangkum pertanyaannya luar biasa, banyak macam-macam ya. Nah, ini ada yang tanya juga nih Pak, dari kan ada beberapa mitra kita tersebar di seluruh Indonesia nih Pak ya, dari Sabang sampai Merauke insya Allah. Nah, ada beberapa bagian daerah dan wilayah yang mana kan itu butuh akomodasi dan sebagainya ya, untuk pengantaran, untuk pendeliverian barang gitu ya. Otomatis harga jauh berbeda tuh Pak. Nah, itu hukumnya seperti apa tuh Pak untuk kayak gitu Pak?
Baik, Jadi ya, ini tentang biaya ongkir, iya kan? siap. Mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Iya, iya. Jadi gini, kita harus clear saja. Harga barang berapa sih? Jelas kan? Mm-mm. Tahu kan? Ya. Nah, baru ditambah ongkir. Ongkir itu bukan karena biaya, bukan ke harga barang. Biaya pengiriman yang itu ditebankan kepada pembeli. Sah dong. Nggak apa-apa, sepakat. Nggak apa-apa. Kecuali kalau mau clear sekaligus dari awal. Harga sekian sudah free ongkos kirim. Nah, itu boleh juga. Yang penting dari awal itu kita ngapain. Gitu loh. Udah clear nih dari awal kita mau menjual barang. Ini harganya 100.000. Udah free. Ongkos kirim beres. Nah, udah halal. Dikirim. Kalau enggak, kan jelas. Ini 100.000. Belum ongkos kirim. Berarti ongkos kirim yang nambah pembeli. Oke. Jadi kan ini yang disebut tadi apa antara kedua belah pihak itu harus sama-sama jelas. Tahu saya ini hak saya apa, kewajiban saya apa. Jadi kalau ngomong harganya naik ya nggak apa-apa, tapi harga itu sebenarnya gini, harga itu sebetulnya kesepakatan kedua belah pihak. Nah, tadi saya bilang yang tadi excessive markup itu sebenarnya itu standarnya berperindak ya. Misalnya saya kasih contoh begini, ini teman-teman biar ya mungkin sadar ada yang nggak sadar. Kita beli aqua di warung tetangga kita itu harganya 5.000 atau mungkin 2.000 atau 4.000. Tapi kalau ke bandara harganya berapa? Oh iya, apalagi hotel ya. Nah, sekarang pertanyaannya, itu halal apa haram? Halal, sama-sama halal. Loh kok bisa? Ya karena kita mau. Sepakat kan? Baik, saya di bandara. Kata yang dua di bandara, saya bayar pajaknya lebih gede. Di sini bayar pajak, bayar karyawan, bayar listriknya gedean. Sehingga saya harus menaikkan harga barang. Kalau enggak, saya enggak nutup, enggak ada yang jualan di sini. Sehingga saya belinya di sana saya jual misalnya berapa? 10.000 atau 15.000. Yang lebih keren lagi itu kopi. Kita kalau ngopi nih, kalau ini mumpung nggak Ramadan ya, nggak apa-apa cerita. Kalau kita suka ngopi di warung biasa lah gitu nih orang bawah. Itu paling 3.000, 5.000. Nanti kalau pindah ke kafe, ganti bunyinya black cafe, 50.000. Sama-sama kopi enggak itu? Sama. Halal, boleh. Nah itu masalah harga. Harga itu karena kesepakatan. Karena kita mau beli yang 50.000, berarti kita sepakat kan? Ya sudah, boleh, nggak apa-apa. Itu. Berarti sama halnya nih Pak ya. Misalnya ya, kalau tadi kan kita bahas tentang wilayah ya. Kalau seandainya nih, misalkan kalau harganya itu langsung diputuskan wilayah Indonesia Tengah gitu ya misalnya. Wilayah Indonesia Tengah kita hargai misalnya 300.000 gitu ya. Timur 250 atau barat 200 atau gimana atau sebaliknya lah sesuai dengan wilayah. Itu gimana Pak? Langsung ditetapkan harganya gitu. Boleh. Aman Karena itu ya? akan menghitung kos pengiriman juga kan? Oh, berarti udah include di situ ya? Iya kan? Include nggak itu? Iya. Tapi walaupun tetap boleh, sebetulnya boleh. Kita saja nggak usah barang lah. Kita sekarang sering mendengar tuh ada dua barang yang monopoli, misalnya karena pemerintah menetapkan untuk BBM itu satu harga, kan gitu kan? Dulu kan enggak, iya kan? Iya, di Jakarta sama di Papua beda dulu. Sekarang saja saya pernah ke Nabire itu beli apa katanya di sono, beli semen harganya beda dengan kita di sini, ya kan? Nah itu berarti boleh, nggak apa-apa, beda harga itu asal. Yang penting kedua-duanya sepakat, kita mau gitu loh. Karena nanti pembentukan harga itu terkait dengan penjualan. Nanti kalau kita harga mahal, pasti orang males kan? Betul. Mahal nih, nggak sesuai kualitas, ya gitu loh. Gitu. Iya. Kalau orang mau seneng, apapun dikejar. Ingat dulu katanya ada orang pengen makan siang saja tuh harus pergi ke Bali. Waduh. Yang ke Bali.
Allah. Tapi ya hal boleh namanya mau aja. Baik juga. Nah, Baik, lanjut baik, boleh Pak baik. ya. Nah, itu berarti Lanjut, juga lanjut. ada misalnya nih Pak. Banyak misalnya. Sebenarnya ini praktek real juga ada sih di lapangan terjadi ya. Kayak kan di MLM itu kan atau di beberapa perusahaan MLM kan ada jenis namanya harga retail atau harga pasar itu pasti berbeda dengan harga member gitu ya Pak ya. Harga mitra gitu ya. Ya. Nah, sedangkan cara pemasarannya baik ada yang langsung door to door atau man to man gitu ya. Ada yang melalui marketplace seperti let's say kita bilang Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Nah, di situ ada yang bermain harga di perbedaan, sedangkan ada aturan dari perusahaan yang sudah meluruskan ya bahwa harganya harga sepakat itu harganya harga retail gitu ya. Nah, terus ada yang masih pakai harga member atau ya agak dibedain nih, yang penting tidak turun dari harga member gitu misalnya. Itu gimana hukumnya Pak? Nah, ingat tadi di awal nggak boleh ada cutting price. Siap. Yang Itu masuknya cutting price ya. Yang kedua, kan kita sudah bersepakat dengan perusahaan. Perusahaan sudah bikin aturan kan? Kita terikat al-muslimuna ala syurutihim. Kalau orang Islam harus menjalankan ketentuan yang kita sepakatin. Kita ngomong, ya saya sepakat ikut aturan ya, kode etiknya begini-begini, ya kita ikutin. Perusahaan ngomong, nggak boleh jual di bawah ini, misalnya gitu ya. Ya jangan dijual itu, gitu loh. Jangan sampai di situ, nggak boleh jual di bawah ini, kalau dijual sini, gitu loh. Kan perusahaan yang ngatur, ya jangan. Itu namanya yukhalifus syurut, menyalahi syariat. Dan itu mempengaruhi kehalalan, mempengaruhi macam-macam. Karena Anda tidak menjalankan kesepakatan. Nah, yang ketiga, jujur. Kan tadi dibilang, memang sulit pedagang jujur ya, karena janjinya surga. Kan gitu. Yakinlah, kita yakin orang pedagang, orang besar-besar itu rata-rata yang jujur-jujur. Gitu, wallahualam. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Gitu, Mas. Ya, Pak. Waktu sudah jam 10 nih Pak, tapi bagaimana? Boleh ada pertanyaan lagi Pak? Boleh, beberapa. Saya kasih kesempatan mungkin ya bagi para partisipan ini ya yang sudah hadir di sini. Kita mau silaturahim langsung mungkin. Jadi misalnya kalau bagi teman-teman yang sudah raise hand, waduh, baru saya mau ngomong langsung pada raise hand nih Pak, langsung pada angkat tangan nih ya. Oke, bagi yang mau berbicara langsung nih ya dengan Pak Yai, Pak Bukhari ini kami persilahkan ya di raise hand. Berapa orang Pak boleh diizinkan sebelumnya? 1, 2 orang? Boleh, 2 boleh. 2 orang, baik. Yang pertama di sini ada Ibu Sulistiati. Wah, ini kita banyak penggemar dari ibu-ibu nih Pak ya. Benar Pak. Oke, monggo kalau gitu Bu Sulistiati kami persilahkan. Nah, mana nih orangnya? Oh, Bu Sulistiati, ada yang mau ditanyakan langsung oleh Pak Yai? Handphonenya jatuh atau gimana? Baik. Sebentar Pak, masih ada Pak. Masya Allah, apa kabar Bu? Sabar, namanya ibu-ibu kan banyak repot daripada bapak-bapak itu. Dipahami maklum. Oh iya, ibu-ibu tuh malah super. Wah, dan makanya masuk surganya lebih gampang ibu-ibu daripada bapak-bapak. Itu dia luar biasa. Simple ya hidupnya ya, Masya Allah. Berat, hidupnya berat. Kita mati syahid itu kalau harus perang, gitu kan? Betul. Kalau ibu-ibu cukup di rumah ini bisa masuk. Taatnya luar biasa berarti ya. Makanya istimewa itu. Pak, atau yang lain dulu, boleh. Oke, siap. Ada yang tanya juga nih. Oh ya, ini ada Pak Wahyudin Amarullah. Baik. Nah, monggo Pak Wahyudin kami persilakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wahyudin? Iya, alhamdulillah sehat kayak berkah Pak Kiai. Iya, sehat. Iya. Kebetulan saya juga praktisi di
multi level marketing Pak Kiai. Saya tertarik dengan tip menjalankan PLBS yang disampaikan yang nomor 4 gitu ya. Tidak menyerobot downline orang lain. Nah, kalau di dunia MLM itu kan nggak bisa dihindarkan ya Pak Kiai. Nah, kriteria yang tepat untuk bisnis syariah seperti itu, apa cukup dengan misalnya sesama leader kita MLM, maafkan lupakan maklumin seperti itu. Terus dari sisi perusahaan sendiri gimana tuh Pak Kiai? Kalau di para leadernya melakukan hal seperti itu, terus imbas ke perusahaan juga seperti apa seperti itu. Terima kasih Pak Kiai, kan ini paling banyak sekali terjadi di luaran sana. Betul. Ya. Baik. Terima kasih Pak Wahyudin. Langsung dijawab ya sama Pak Yaya. Baik, memang ini karena ya saya mengajukan saya mengadakan penelitian kecil-kecilan. Nah, walaupun saya nggak pernah ikut PML, tapi saya kan dosen, jadi tahu bagaimana cara mencari itu titik-titiknya itu apa. Riset ada riset juga luar biasa. Saya pikir sih gitu. Jadi gini. Secara perusahaan sih mungkin nggak, secara hukum dulu saya ngomong hubungan hukum mungkin nggak ada masalah ya. Artinya di bawah. Kan perusahaan sudah artinya membuat aturan, jangan melakukan ini, saya gitu. Tapi toh juga terjadi ya, itu tuh nggak akan pengaruh apapun sebetulnya secara aspek hukum. Tapi aspek moralnya kok begitu sih gitu loh. Ini aspek moral, makanya tadi dibilang moral didulukan, etika dijaga. Itu seperti itu. Nah, bagi kita para leader-leader ini begini aja, dikurangin lah, minimal dikurangi. Jangan ada niatan untuk menyerobot, jangan. Tapi kalau kita memberikan yang misalnya menawarkan yang terbaik, memberikan yang terbaik, kok mereka itu tertarik sama kita, itu namanya fastabiqul khairat. Karena identik dengan menyerobot itu adalah dengan cara yang negatif. Gitu. Kita mohon maaf ya, dengan cara yang tadi kita menjelek-jelekan yang lain. Itu yang nggak boleh. Jangan. Di stop di situ. Kita buktikan saja kita terbaik. Ketika kita yang bagus, dia akan belok, dia akan tarik. Oh iya, saya ke sini aja lah gitu. Itu yang disebut nggak akan menyerobot. Kalau menyerobot kan bahasanya negatif kan? Gitu loh. Dengan cara apapun saya harus dapat dia. Lah itu yang salah. Kita tunjukkan saja cara kita dengan baik. Ayolah. Saya yakin siapapun, agamanya apapun, orang kalau baik sama siapapun pasti disayang siapapun. Iya kan? Tapi kalau udah cara-caranya nggak baik, ya itu cobalah, ini dunia manapun begitu. Gitu Pak Wahyudin. Mudah-mudahan berkenan. Sudah terjawab Pak Wahyudin ya, insya Allah ya. Iya Pak Bang Iril. Iya, siap. Terima kasih. Nggak puas juga sih Pak Wahyudin kayaknya. Dari bahasanya itu kelihatan. Karena gini Pak Kiai, kan kita kepengen banget itu bisnis kita, perusahaan kita udah syariah, produk kita juga udah syariah. Salah satu juga, kalau saya kemarin belajar dengan yang syariah itu kan produknya syariah, cara pemasarannya juga harus syariah kan gitu kan. Betul. Nah, para mitranya pun kalau bisa seperti tadi kan harus punya akhlak yang mulia gitu kan, banyak 9 kriteria seperti itu kan. Tapi tadi namanya kita udah membangun jaringan itu Pak Kiai, tentu dari awalnya kan melakukan sesuatu yang baik, pembinaan yang baik kan. Nah di jalanan kan pasti terjadi tadi gitu kan. Iya. Gesekan karena dia berteman, mungkin ada sesuatu yang ditawarkan. Nah itu kembali lagi tadi itu seperti apa ya? Ya. Begini aja caranya, yang penting kita dalam hati tidak menyengaja untuk melakukan itu. Kalau nyari sempurna rasanya kok berat memang. Nggak ada. Orang kalau menyatakan 100% rasanya kok berat. Ya penting kita nggak berencana melakukan itu, gitu aja. Sama dengan orang Islam lah, orang Islam kan nggak ada bisa menjalankan sesempurna Rasulullah, kan nggak bisa. Cuma kita pengen mendekatin, meninggalkan yang tidak pantas, itu aja. Siap Pak Kiai. Wallahualam, gitu Pak Wahyudin. Siap Pak Kiai. Semua mitra Armina Daily memenuhi semua kriteria ini, dan tadi seperti tadi sukses bareng gitu kan, tapi sukses mulia bareng. Amin. Subhanallah, masya Allah. Syukran. Terima kasih Pak Wahyudin.
Oke, baik. Ada lagi satu orang lagi nih Pak, boleh Silakan, kita ayo, nggak lihat. apa-apa. Monggo, ini ada dari Ibu Anisari ya. Boleh, Ibu monggo, monggo. Anisari, ini dia apa? Raise hand, tapi mana nih? Ibu-ibu mungkin apa takut dia kepencet juga kayak tadi sih gimana? Mumpung bisa ngomong loh, nanti nggak bisa ngomong susah. Oh ya Pak Yai, ini ada yang tanya juga. Ini adakah undang-undangnya yang membahas atau mengatur tentang PBLS ini Pak? Ada, sudah ada. Sudah ada itu ya. diatur Permendak, bukan undang-undang apa. Ya ada beberapa ya, saya lupa ada itu. Permendak ya Pak ya, dari Permendak ya. Permendak ada, undang-undang khusus untuk MLM. Oke. Itu terkait tadi sebetulnya terkait bonus nggak boleh lebih dari 40%. Itu sudah kita tahu sih. Iya, karena nanti itu diawasi oleh asosiasi. Ada APLI itu ya. APLI, betul. Nanti kapan-kapan gini Mas Rizky, undang aja APLI dah. Iya. Tuh. Boleh. Mau pasti. Cakep Pak. Siap laksanakan insya Allah. Jadi teman-teman di bawah itu ngerti. Oh ada ini ya. Artinya kita ini perusahaan ini nggak main-main loh, semuanya bisa bergabung dari semua lini. Gitu. Oke. Baik. Dan soalnya kan beberapa teman mungkin dia suka mengumpulkan amunisi gitu ya, melengkapi perlengkapan ya untuk memperlancar mereka aktivitas. Salah satunya itu undang-undangnya, siapa tahu bisa meluruskan skeptis yang di masyarakat. Ada. Baik. Itu ada. Nanti saya lupa nomor berapa undang-undang tentang itu. Oke. Baik. Pak Ustadz, terima kasih banyak nih atas penyampaian yang lugas dan gamblang, luar biasa. Banyak banget manfaat buat kita semuanya pada Jumat Barokah ini ya. Amin. Terakhir mungkin ada tips-tips bagi teman-teman semua nih ya, untuk menyemangati kita di bulan Ramadan yang berkah ini ya, di tengah pandemi seperti ini ya, insya Allah bisnis kita tetap bersemi ya, tetap meningkat insya Allah. Sekalian ditutup doa nanti terakhir ya Pak, punten. Baik, makasih teman-teman semuanya. Pertama saya pengen sekali, ayo kita rubah niat kalau belum lurus, bahwa kita mau usaha yang benar, itu yang penting. Usaha yang benar. Yang kemudian etika dijaga. Yakin keberhasilan itu karena kita mau berusaha. Itu maksud saya. Rezeki itu nggak bisa datang tiba-tiba tanpa kita usaha. Ya usaha itu ya tadi al-ajru biqadri masyaqqah. Sebanyak kita berusaha pasti akan mendatangkan yang lebih banyak. Kan nggak mungkin Allah mendatangkan rezeki dari langit langsung, nggak mungkin. Pasti ada upaya-upaya kita. Saya kira itu, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah segera cabut virus ini dan kita dapat pencerahan, rezeki yang berkah, terus semangat untuk mengembangkan amanah, sehingga nanti dunia kita hebat, hasanah, dan akhirat juga hasanah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal syada'ida wal fitana wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassah wa sa'iril bultani fil alam ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.